Halo, selamat datang di channel Kay dan Harvey. Video kali ini akan membahas film Ninja Turtle terbaru berjudul Mutant Mayhem. Film ini mengisahkan tentang para turtle yang memberantas kejahatan yang dilakukan oleh mutan lain bernama Superfly. Bagaimana aksi serunya? Mari kita tonton alur ceritanya. Film dimulai di kota New York City, di mana para agen akan memburu ilmuwan gila bernama Baxter Stockman yang merupakan ilmuwan genetika TCRI. Dia pemberontak dan telah menciptakan beberapa mutan dari hewan. Dia bersembunyi di salah satu bangunan terbengkalai. Masing-masing dari kalian telah dibekali senjata berkekuatan tinggi yang dapat menghancurkan apapun. Cynthia Utrom mengatakan ini adalah misi penting. Akan menjadi aib bagi kalian jika ini gagal. Bawakan aku mutan Stockman dan bawa apapun yang dia gunakan untuk membuat mutan. Di tempat persembunyian, Baxter telah menyempurnakan sebuah mutan, karena dia tak bisa membiarkan orang TCRI mengambil mutannya untuk dijadikan senjata. Para agen sudah menerobos masuk ke persembunyiannya dan menangkap Baxter, tapi salah satu mutan lalat berhasil lolos dan mulai menyerang para agen satu persatu. Namun salah satu agen yang diserang lalat, tak sengaja menembak dan mengenai tabung kimia dan terjadi ledakan, dan itu membuat Baxter tewas. Saat mendengar kehilangan semuanya, Cynthia kesal dan meminta membawa semua yang bisa ditemukan. Kita akan menelitinya. Tanpa sengaja salah satu penelitiannya terjatuh ke dalam selokan. Scene berpindah ke 15 tahun kemudian, di mana keempat mutan kura-kura yang terdiri dari Leonardo, Donatello, Raphael dan Michelangelo ingin melakukan aksinya. Tapi aksinya bukan melawan musuh, melainkan melakukan misi untuk mengambil beberapa makanan dan keperluan lainnya tanpa diketahui pemilik toko. Mereka menggunakan keterampilannya untuk bisa keluar masuk tanpa diketahui penjaga minimarket. Setelah mereka berhasil melakukan misinya, saat akan kembali ke rumah, mereka melihat ada acara yang ditonton manusia. Mereka ikut menikmati acara tersebut dan berharap suatu saat manusia akan menyukai kita, tapi mereka sadar kalau mereka berbeda dengan manusia. Mereka kembali ke markas, dengan hati-hati karena mereka terlambat pulang, tapi ayah sekaligus guru mereka sudah menunggunya dengan khawatir. Mereka memberi alasan kenapa terlambat, tapi Leonardo mengaku kalau tadi kita pergi menonton. Mendengarnya, ayahnya marah karena takut para manusia akan menyakiti mereka. Tapi mereka merasa ini bukan masalah besar, hanya pergi menonton dan kembali pulang. Ayahnya mulai menceritakan waktu itu dia hanya seekor tikus yang tidak diterima oleh makhluk manapun termasuk manusia. Sampai suatu hari di selokan, Splinter menemukan bayi kura-kura yang terkena cairan mutan milik Baxter. Karena tak tega melihat bayi kura-kura tersebut, akhirnya dia memutuskan untuk merawat bayi-bayi tersebut. Saat membawa mereka, Splinter juga terkena cairan mutan dan membuat dirinya berubah menjadi makhluk seperti sekarang ini. Splinter merawat bayi kura-kura dengan penuh kasih sayang. Saat sudah balita, kura-kura tersebut tertarik melihat dunia luar, lalu Splinter mencoba membawa mereka keluar melihat dunia manusia. Para manusia yang melihatnya merasa jijik dan mencoba untuk melempari mereka dengan barang. Itu membuat Splinter dan kura-kura kembali ke selokan dan berjanji tidak akan melibatkan anak-anak untuk berbaur dengan kehidupan manusia. Splinter juga mengajari mereka bela diri agar nanti mereka bisa menghadapinya saat berbahaya. Meski mereka sudah bisa bela diri, tapi mereka masih belum bisa menggunakannya untuk melawan siapapun. Kemudian di jalanan sekelompok penjahat akan mencuri sejumlah 1 tong mutagen, lalu mereka membawa kabur mutagen tersebut, tetapi polisi langsung mengejar mereka. Pada saat sudah mulai terkepung, sosok monster Superfly membawa mobil mereka ke markas monster Superfly di sebuah kapal terbengkalai. Tapi saat para penjahat melihat monster Superfly, mereka terkejut dan mereka langsung dibunuh oleh Superfly. Saat tahu mutagennya dicuri lagi, Cynthia marah dan meminta kepada para agennya untuk menaruh pelacak di semua pengiriman mutagen, agar saat dicuri kita tahu keberadaan Superfly. Sedangkan di tempat lain, para turtle sedang menghabiskan waktu dengan bermain lempar buah dan memotongnya. Saat Raphael melempar senjata ke arah buah yang dipegang Michael, senjata itu mengenai sebuah helm milik seorang wanita bernama April. Leo yang melihat wanita itu jadi jatuh hati. Saat April memarahi mereka karena melempar senjata tajam, tanpa dia sadari, motor dan tasnya telah dibawa pergi oleh seorang pencuri. Leo dan yang lain melihat tindakan itu, langsung bertindak dengan mengejar pencuri itu. Saat tiba di lokasi pencuri itu,
mereka masuk dan terkejut ternyata banyak preman di sana. Disinilah mereka sekarang bisa menguji kemampuan mereka dengan mengajar para preman-preman tersebut. Dengan kerja sama tim, mereka akhirnya berhasil mengalahkan preman tersebut. Tak lama April datang untuk mengambil kendaraannya. Tapi saat melihat para turtle, April terkejut dan tahu kalau mereka adalah mutan. Tapi April tetap menyapa mereka dan berterima kasih telah menyelamatkan kendaraannya. Kemudian April mentraktir mereka pizza pepperoni dan mewawancarai mereka untuk menceritakan kehidupan mereka. Sebenarnya April adalah penulis naskah dan sedang meneliti soal Superfly serta serangkaian kejahatannya. Tapi sayang, sampai sekarang tidak ada yang bisa menemukannya. Michael sempat bertanya apakah ada orang yang seperti April tidak takut dengan kami, tapi April berkata tidak ada, alasan aku tak takut dengan kalian karena kalian telah menolongku. Saat akan berpisah, April memberikan nomor kontaknya agar nanti bisa bertemu kembali. Waktu mereka akan kembali ke markas, mereka melihat berita tentang kejahatan Superfly, mereka berpikir jika bisa menangkapnya, mungkin manusia akan menganggap mereka pahlawan dan dapat menerima mereka. Kemudian para turtle menghubungi April dan memberikan tawaran untuk menangkap Superfly dan April bisa mendokumentasikan semuanya, sehingga para turtle bisa diterima oleh dunia sebagai pahlawan. Mendengar tawaran itu, April mengajaknya bertemu jam 8 malam di sekolahnya, karena semua penelitiannya berada di sekolah. Lalu mereka bergegas pergi ke sekolah dan berpamitan kepada ayahnya. Saat mereka sampai di sekolah Eastman, mereka sangat senang melihat keadaan di sekolah. Tapi di sebuah loker para turtle melihat sebuah tulisan gadis muntah. April mengungkapkan kalau dia adalah siswi yang terkena bully karena dia muntah saat membawakan berita pagi di sekolah. Kemudian April membawa mereka ke sebuah ruangan, di sana semua data para gangster yang pernah bekerja sama dengan Superfly, itu membuat para turtle menjadi semangat untuk menghentikannya dan menjadi pahlawan di mata publik. Setelah tahu lokasi para gangster, para turtle pun menyerang dan memberantas mereka semua. Saat menginterogasi, mereka semua saling lempar sampai akhirnya bertemu dengan orang bernama Barney. Dia bekerja sama dengan Superfly karena jika menolak, akan dibunuh, jadi nanti malam akan bertemu dengan Superfly untuk mengantarkan alat yang diminta. Setelah mendapatkan informasi dari Barney tentang Superfly yang akan datang di jembatan Brooklyn, para turtle akan menangkapnya. Saat mendapatkan pesan dari ayahnya untuk cepat kembali, para turtle membawa juga April, hanya saja ayah mereka tidak suka dengan manusia, jadi April disuruh menunggu di luar. Ayahnya sengaja membuat pesta kecil-kecilan agar para turtle tidak terobsesi lagi dengan dunia luar. Tapi para turtle harus pergi karena ada urusan penting, lalu meninggalkan ayahnya dan pergi. Para turtle sudah bersiap di lokasi yang ditentukan, sedangkan April juga sudah bersiap dengan handphonenya untuk mengambil aksi para turtle. Tak berapa lama Superfly dan teman-temannya datang, tapi Superfly dibuat terkejut ternyata ada mutan lain di dalam mobil tersebut. Lalu Superfly memperkenalkan teman-teman mutannya yang lain, kemudian diajaknya mereka ke suatu tempat. April meminta mereka untuk mengajukan lebih banyak pertanyaan kepada Superfly. Lalu para turtle menanyakan keinginan dan tujuannya saat mereka semua berkumpul, kemudian Superfly menceritakan asal-usulnya dan ternyata dia adalah mutan lalat milik Baxter. Setelah serangan dari para agen, Superfly merawat beberapa mutan ciptaan Baxter sampai mereka tumbuh dewasa. Sebagai mutan, Superfly juga memiliki pengalaman seperti Splinter yang mencoba membawa temannya masuk ke kota. Tetapi mereka malah dikejar dan dipukul oleh para manusia. Mulai dari situlah Superfly membenci para manusia. Superfly ingin menguasai bumi, karena memiliki bakat pengetahuan dari ayahnya, itulah keinginannya. Karena sudah memiliki mesin yang dibutuhkan dan menggunakan sedikit darahnya untuk membuat cairan dan akan meluncurkan ke atmosfer agar setiap hewan di dunia menjadi mutan. Dan untuk manusia akan dibunuh atau menjadi budak, alatnya akan diaktifkan malam ini dan Superfly mengajak para turtle untuk bergabung. April menyuruh para turtle untuk menghentikan Superfly atau para turtle akan menjadi penjahat yang membantu mereka saat terekam. Para turtle pun pura-pura setuju dengan tujuannya, lalu ikut mereka pergi. Saat para mutan lengah, Michael menekan rem dengan kencang yang membuat para mutan terpental keluar dari mobil. Kemudian para turtle membawa pergi mobil dan alat pemancarnya. Saat Superfly mengetahui ada yang tak beres, langsung mengejar mobil tersebut.
Superfly berhasil menerobos masuk mobil dan menghajar para turtle dan mengambil pemancarnya. Saat akan membawanya, para turtle berusaha menahannya dan sialnya mobil mereka menabrak pembatas dan jatuh. Para agen sudah mengepung dan menangkap para turtle, sedangkan April kabur melarikan diri. Di markas TCRI, Cynthia menemui para turtle yang diikat dan dana mereka akan digunakan untuk membuat mutagen yang lebih sempurna. Tujuan Cynthia untuk menciptakan mutan buatan sendiri untuk dijadikan senjata. Sedangkan April pergi menemui Splinter dan meminta pertolongan karena para turtle sekarang ini ditangkap oleh para agen. Saat dana mereka disedot oleh mesin, Splinter datang untuk menolong anak-anaknya dan menghajar semua para agen. Saat berhasil mengalahkan para agen, Splinter langsung membebaskan anak-anaknya, lalu memarahi mereka karena tidak patuh dengan perintahnya dan hampir terbunuh. Kemudian Splinter dan anak-anaknya akan menghentikan Superfly dan menyuruh April kembali pulang. Tapi ban motor April ternyata bocor dan dia melihat motor milik para agen dan menggunakannya. Splinter dan para turtle sudah sampai di markas musuh, sedangkan Superfly sudah menyelesaikan alat pemancar mutagen. Splinter memang tidak menyukai manusia tapi membunuh mereka juga tidak benar. Para turtle juga mengajak para mutan untuk tinggal bersama mereka, karena kita semua saling memahami dan akan membangun kehidupan yang baru. Para mutan pun sebenarnya tidak mau membunuh manusia demi keuntungan mereka sendiri, jadi mereka akan berhenti dan bersatu dengan para turtle. Karena merasa dikhianati oleh keluarganya sendiri, Superfly menjadi marah dan mengaktifkan senjatanya ke kota. Kemudian para turtle dan mutan lainnya berusaha untuk menghentikan Superfly dan terjadi pertarungan. Saat mereka berhasil menahan Superfly, Splinter lalu mendorong ke tabung mutagen dan akhirnya meledak. Sayangnya mutagen itu bercampur dengan air dan membuat Superfly menyatu dengan hewan bawah air. Saat muncul dari air, Superfly sudah berubah wujud dan menjadi lebih kuat. Dia sekarang menjadi Super Duper Fly lalu pergi menuju kota. Splinter meminta mereka semua untuk menghentikan monster itu dan menunjukkan kepada dunia, sehingga dunia akan mencintai dan menerima kalian. Saat semua sudah berkumpul di kota untuk mengalahkan Super Duper Fly, April memberikan senjata milik TCRI kepada Raphael. Saat mencoba menembaknya, ternyata tidak berpengaruh apa-apa terhadapnya. Lalu mereka melihat berita, yang mengatakan kalau para turtle merupakan salah satu mutan yang menghancurkan kota New York City. Itu membuat mereka bersedih karena para manusia telah menganggap mereka adalah monster. Namun Leo mengatakan kita tidak boleh melakukan hanya untuk menjadi pahlawan, supaya bisa diterima, tapi kita melakukan hal ini untuk benar-benar menolong manusia. Lalu Donatello mengatakan kalau monster raksasa memiliki satu kelemahan di belakang leher mereka, kita akan memasukkan senjata ini dan akan masuk ke aliran darahnya. Kemudian mereka langsung menjalankan rencana tersebut. Sedangkan April mengambil ahli posisi pembaca berita dan memberitahukan kalau para turtle dan yang lain adalah makhluk baik yang sedang membantu mengalahkan monster raksasa Super Duper Fly. Para turtle membawa mobil memasuki gedung paling atas. Saat Michael akan melempar alatnya, naas monster itu lebih cepat dan menangkap mobil tersebut, membuat alat itu terpental. Splinter berusaha mengambil tapi dia juga ikut terpental bersama dengan alatnya. Splinter berusaha untuk mengambil kembali alatnya, tapi kakinya terluka. Tiba-tiba para manusia menghampiri Splinter, itu membuatnya menjadi ketakutan. Tapi kenyataannya para manusia itu siap membantu mereka membasmi monster itu. Lalu seorang pria akan membantu membawa alatnya dan dibantu oleh salah satu mutan, dan mutan yang lain berusaha mengecoh monster tersebut sehingga para turtle berhasil lolos dan melempar alatnya ke lubang tengkuk monster. Itu membuat semua hewan yang menyatu dengannya terpisah, dan Superfly kembali menjadi lalat biasa. Setelah berhasil mengalahkan monster itu, semua penduduk kota bersorak karena telah menyelamatkan kota New York City. Para turtle dan The Mutant menjadi pahlawan. Kini para mutan tinggal bersama dengan Splinter, sedangkan The Turtle kini bisa bersekolah dan berbaur dengan manusia, sedangkan April sekarang dianggap pahlawan di sekolah. Kini mereka semua menikmati masa-masa sekolah, sedangkan April sedang menyelidiki organisasi TCRI yang menghilang bersama dengan Leo. Tapi tanpa disadari,
Cynthia Utron terus mengamati para turtle dan akan kembali menangkapnya dengan meminta bantuan kepada Shredder. Red